Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semuanya, teman-teman subscriber Sales Magic? Ya semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, berkecukupan dan bahagia selalu ya teman-teman. Nah di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sedang kita alami ya, yaitu kenaikan harga BBM. Nah ada nggak sih dampak kenaikan harga BBM terhadap kelangsungan profesi sales ya, profesi grosiran, profesi, yang berhubungan sama dunia retail? Dan ada nggak sih dampaknya terhadap harga produk, khususnya produk-produk yang bersifat kebutuhan pokok, ya. Biasanya memang kalau misalnya, BBM naik, semua produk juga ikutan naik. Nah, kok bisa seperti itu? Dan apakah solusi pemerintah ya teman-teman, untuk menaikkan harga BBM ini udah benar, ya. Nah, di video ini juga saya ingin menyampaikan kritik, ya lebih tepatnya apa ya, bukan kritik, tapi lebih ke keluh kesah ya teman-teman. Boleh dong, ya kan? Kan negara Indonesia itu adalah negara yang demokrasi ya, bebas berpendapat. Nah, tapi, gini, kalian nanti dengarkan pendapat saya sampai selesai, apakah kalian setuju dengan, pendapat saya ini, teman-teman. Kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya ya, teman-teman, supaya ada orang pemerintahan yang, nonton video ini, ya. Ya semoga ya, teman-teman. Nah, jadi gini, kalau misalnya dulu kebutuhan pokok itu hanya ada 3 ya, dulu itu cuma ada 3 papan, sandang, pangan. Nah, tapi kalau sekarang ada 6 teman-teman ya. Nah, ada kebutuhan, transportasi, komunikasi, dan sumber daya listrik. Nah, yang menentukan ya, naik turunnya, mahal murahnya harga papan, sandang, pangan adalah ketiga, kebutuhan, nomor 4 sampai nomor 6 yaitu, BBM, kebutuhan paket data internet, dan yang ketiga adalah sumber daya listrik. Kalau salah satu dari itu naik, maka harga papan sandang pangan juga otomatis akan naik, teman-teman. Kok bisa seperti itu? Nah, jadi gini, teman-teman. Kemarin ya, saya yakin hampir seluruh rakyat Indonesia itu terkena prank. Wah, ini tanggal 1 harga BBM mau naik nih, ya, mau naik Pertalite jadi harga, 10.000, terus Pertamax jadi 14.000 sekian ya, teman-teman. Nah, ternyata di tanggal 1 itu nggak naik, teman-teman. Padahal, saya sendiri juga salah satu korbannya yang ngantri panjang ya, teman-teman. Apa ya, dan ternyata nggak naik. Tapi tiba-tiba di tanggal 3, lebih tepatnya, kalau nggak salah jam 2:30 sore itu diumumkan bahwa BBM itu harganya fix naik, teman-teman. Pertalite jadi 10.000, Pertamax jadi 14.500 ya. Nah, itu ngefek nggak sih, khususnya untuk para sales? Tentunya sangat-sangat ngefek. Karena apa? Karena, sales itu adalah, senjata andalannya ya motor itu, teman-teman ya. Jadi kita kan apa ya, muter-muter ya nggak. Nah, sebenarnya bukan hanya sales tapi semuanya ya, teman-teman. Semua, khususnya untuk supplier-supplier besar. Mungkin ada beberapa netizen atau orang-orang yang berkomentar seperti ini, "Ah, cuma naik 2.500 saja udah geger." Nah, jangan dilihat dari 2.500-nya, teman-teman, tapi kalinya ya, kalinya. Sekarang gini, teman-teman, hampir semua orang dari golongan yang kelas, ekonomi ke bawah sampai ekonomi ke atas, semuanya itu sekarang menggunakan, transportasi ya, teman-teman, menggunakan kendaraan bermotor lah. Nah, jadi udah semacam seperti bensin itu ibaratnya itu seperti orang makan ya, mau nggak mau harus beli karena untuk kebutuhan, anak sekolah buat sekolah, untuk main, untuk kerja ya, Kak, itu kan semua juga menggunakan, bahan bakar minyak. Nah, terus gini, kalau itu dinaikkan, otomatis ya harga jual naik, apa-apa naik, ya kan bisa lihat sendirilah ya, teman-teman. Khususnya kebutuhan, primer ya, teman-teman, seperti harga-harga sembako lah khususnya, itu mengalami kenaikan semuanya, teman-teman. Dan itu pun akan terus naik mengikuti, patokannya ya harga BBM itu, teman-teman. Nah, sebenarnya ada nggak sih solusinya? Ya kalau misalnya dari kacamata atau sudut pandang saya ya, sebagai orang yang awam akan politik, tapi setidaknya kalau kita pikir secara rasionalitas, kenapa pemerintah tidak menaikkan Pertamax aja, ya. Harga Pertamax silakan dinaikkan ya, dinaikkan tapi Pertalite-nya jangan, ya. Jadi Pertalite itu disubsidi, eee, dengan menggunakan Pertamax yang dinaikkan tadi. Terus yang kedua sebenarnya ada solusi lagi, teman-teman. Sebenarnya penikmat subsidi ya, itu rata-rata justru orang kaya, teman-teman. Nah, kenapa tidak diberi, batasan seperti ini? Misalnya roda 4
ya, itu dibatasi, membeli Pertalite itu dibatasi, ya. Jadi, eee, untuk Pertalite harganya tetap segitu, tapi khusus untuk kendaraan roda 2 ya. Kalau misalnya roda 4 mau membeli, ya kasih batas lah berapa liter seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya, pemerintah mau menggunakan cara seperti itu ya teman-teman, apa ya, mungkin harga-harga produk di pasaran itu bisa dikendalikan ya, nggak mengalami gonjang-ganjing seperti ini. Nah, atau enggak kenapa pemerintah nggak menaikkan upah pekerja atau UMR ya. Kenapa, apa ya, barang yang bersifat, seperti itu harusnya nggak usah dinaikkan, karena itu ya, apa ya, rakyat itu bener-bener butuh gitu loh, iya nggak? 2.500 ya, kali kali Bos, ya, kali berapa liter ya. Jadi, saya sendiri sangat menyayangkan sekali ya, saya pribadi menyayangkan sekali, akan kenaikan BBM yang terjadi di tahun 2022 ini teman-teman. Tapi ya mungkin, pemerintah juga punya, apa ya, sudut pandang sendiri, punya, apa ya, punya pikiran sendiri ya teman-teman. Karena ada, beberapa isu juga BBM naik, itu ada bantuan ya teman-teman selama 4 bulan ya, tapi kan cuma 4 bulan, sementara kenaikannya kan seterusnya ya nggak, eee, bantuannya itu sekitar 600.000 bisa dicairkan selama 2 kali, kalau nggak salah itu, berita yang saya baca. Tapi saya sendiri juga, eee, nggak pernah dapat bantuan ya teman-teman, itu yang pertama. Terus, apa ya, yang kedua itu gini teman-teman, kalau misalnya, harga bensin naik, ya seperti kemarin, itu pun apa ya, eee, pasti ada beberapa oknum yang kayak mendadak juga teman-teman, ya. Kok bisa? Karena saya yakin pasti ada, maaf, clip on-nya jatuh. Pasti ada, beberapa mafia-mafia ya teman-teman, beberapa mafia dan beberapa penimbun, untuk produk Pertalite khususnya. Saya sangat yakin akan hal itu teman-teman. Ya, jadi, apa ya, kalau misalnya menurut kalian gimana teman-teman ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah pemerintah itu, sudah benar mengambil keputusan seperti ini atau kurang tepat, ya. Tapi isunya gini, kemarin saya membaca berita, bahwasanya harga BBM naik, tapi pajak kendaraan tahunan itu akan dihapus, ya. Tapi, sampai sekarang informasinya juga belum fix juga ya teman-teman. Ya semoga sih, memang benar-benar dihapus ya teman-teman supaya ya meringankan beban rakyat ya. Mungkin kalau orang-orang yang gajinya besar, kerja di kota ya, gajinya di atas 5 juta, 7 juta per bulan bahkan lebih, itu kenaikan segitu mah biasa aja. Tapi kalau misalnya orang-orang yang hidup di kota kecil, yang UMR-nya itu naiknya itu susah banget ya teman-teman. Ditambah lagi dengan kenaikan seperti ini, upah pekerjanya tetap segitu, ya pastinya benar-benar sangat membebani, bukan hanya membebani, sangat-sangat membebani ya teman-teman, untuk kenaikan BBM ini teman-teman. Sekali lagi ini bukan konten, nyinyir ya, bukan bukan itu tujuannya, yaitu, di sini saya hanya menginformasikan bahwa kenaikan BBM ini akan berdampak ya, berdampak luar biasa ya teman-teman. Dalam dunia dagang itu ada hukum, sebab akibat ya. Ini kok harga barang kok mahal-mahal. Nah, itu adalah akibat. Apa sebabnya? Ya, salah satu adalah kenaikan dari BBM dan yang kedua pasti banyak penimbun produk yang ambil alih ya, yang ikut bermain ya, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu udah apa ya, udah biasalah dalam dunia, perdagangan seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ya, apa ya, kita bisa melewati masa-masa sulit ini, semoga pemerintah juga bisa mengendalikan harga produk di pasaran ya, bisa mengendalikan harga produk di pasaran atau mungkin akan ada program-program lainnya juga yang bisa membantu, masyarakat Indonesia ya untuk mendapatkan, pemasukan lebih ya teman-teman ya. Ya harusnya kalau misalnya ada kenaikan pasti ada apalah, misalnya pemerintah mungkin dari hasil, menaikkan BBM nanti anggarannya besar, bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak ya. Kita nggak pernah tahu, apa ya, apa yang
direncanakan atau apa yang diprogram atau ditargetkan oleh pemerintah ya. Tapi sebagai, rakyat biasa ya teman-teman, yang awam politik ya kita hanya bisa mengamati kayak gitu. Mengamati dan mengkritik ya teman-teman, ya itu memang tugas rakyat seperti itu ya. Dan, apa ya, kalau kalian seorang sales khususnya, coba kalian tulis di kolom komentar, gimana, kalian menanggapi fenomena seperti ini, dan apakah, kalian itu setuju gitu. Ya tapi percuma sih kalian setuju atau nggak setuju harga BBM tetap naik, ya nggak? Tapi ya di sini kita hanya sharing aja sih. Hanya sharing aja. Dan mungkin ada beberapa teman yang mungkin punya tips-tips atau peluang usaha apa ya, bisa ditulis di kolom komentar ini, supaya teman-teman kita yang mungkin masih mencari pekerjaan, yang masih bingung mau usaha sampingan apa, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk ikuti live Instagram saya setiap hari Minggu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar dunia sales dan marketing, bisa ditanyakan di live Instagram dan pasti akan langsung saya jawab untuk pertanyaan kalian. Makasih ya teman-teman, sudah nonton saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya, di-like, di-share sebanyak-banyaknya. Seakan itu menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. See you next time. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya, dalam tutur bahasa saya ya. Hmm, udah lama nggak bikin video jadi canggung ya teman-teman. Udah ada 2 minggu ya saya nggak, membuat channel YouTube, ya karena ada beberapa, project-project yang harus saya selesaikan dan alhamdulillah ini sudah selesai dan next time insyaallah ke depannya saya akan continue terus membuat video-video yang berhubungan sama sales, marketing, dan dropshipper. Jangan lupa untuk di-subscribe. Makasih.